Om Swastiastu Semeton. Tadi di live saya ada nanya, kenapa anak saya meninggal. Nah, sekarang di sini saya jelaskan. Kalau anaknya meninggal, kalau anak laki-laki meninggal atau perempuan meninggal, berarti kalau anak laki-lakinya meninggal, itu disebabkan dewa yang mantuk empoyangan ibunya masih tersesat di kuburan. Badannya mengkukut gatal, ulat belatung. Kalau kuburan tuh kalau ditanam mayatnya kan berupa ulat belatung. Nah, itulah tingkat kesadaran, tingkatan atman yang paling rendah tingkatannya di kuburan, yaitu kematian. Kalau sudah dewa yang mantuk empoyangan ibunya atau bapaknya ada di kuburan, di nep-nep namo namanya, di sana badannya sering gatal dan sering mengeluarkan ulat belatung. Kalau ibunya mengalami demikian, anak laki-lakinya yang mudah sakit dan mati. Kalau bapaknya yang mengalami begitu, berarti anak perempuannya akan bisa mati. Nah, itulah karena gen dari dalam rumah tangga itu, kalau istri ke suami, kalau suami ke anak perempuan, kalau ibu ke anak laki-laki, ya itu. Nah, itu di dalam rumah tangga. Kalau jadi kematian, jangan semua orang dituduh bisa ngeliain, jangan semua dituduh nih kalau apa kebalian nyak orang bisa ngeliat nih ngamah itu ngamah. Kita harus cerdas deteksi orang itu sejauh mana sudah tingkatan parama atmanya, dewa yang mantuk empoyangannya, berarti itu penyebabnya, yaitu energi frekuensi menggetarkan energi buruk, mengundang bencana malapetaka terjadi dalam rumah tangga. Itu saya sampaikan, stop nuduh-nuduh orang bisa ngeliat, karena lihat itu ada dalam tubuh manusia itu sendiri, yaitu tingkatan pancomahabutanya. Kalau itu tidak diseimbangkan, itulah yang mengundang bencana. Itu yang saya sampaikan kepada Semeton. Saya bukan menggurui, kalau terjadi begitu, cepat lakukan penyembuhannya di Pererepan, di Barong, di Ratu Ayu, Ratu Bagus. Setelah itu jaga dirinya, rawat dirinya. Oke. Sucikan dirinya, jaga kesuciannya agar tidak runtuh lagi dewa yang mantuk empoyangannya. Selesai itu lagi 1 bulannya atau lagi 3 bulannya melakukan penyempatan di dalam kayangan, biar mendapatkan penyempatan dewa yang mantuk empoyangannya bisa munggah melewati tingkatan atman di atas manusia, supaya dia tingkatan atmannya tidak berada di bawah manusia. Makanya manusia sering lihat setan, lihat hantu, lihat wong samar, lihat pocong, lihat gelegek tonggek. Nah, kalau sampai melihat itu, itulah dewamu yang diruntuhkan oleh perbuatan karakternya sendiri. Kalau di sini tingkatannya atmannya, tingkatannya di atas manusia, dia tidak akan bisa melihat itu, gak akan melihat itu. Apapun yang huka-huka zaman sekarang itu di undang-undang itu mengganggu itu roh dewa yang mantuk empoyangan manusia itu kalau sampai melihat itu nyata-nyata itu. Nah, itu yang sampaikan kepada Semeton, karena ini zamannya zaman keterpurukan. Jangan ajawera, artinya ajawera lemati yang sama pakanan yang mareng hati. Kalau ajawera, kalau itu rohnya manusia itu sendiri, dia akan bisa melihat. Karena atma ini dibagi 2, jiwatman dan paramatma. Kalau perbuatannya buruk, jiwatmannya ini, dewa yang mantuk empoyangan ini runtuh. Itulah berupa yang dilihat semua, berupa setan, berupa pocong, berupa naldi dan sebagainya. Itulah dia. Disinilah harus disucikan biar ini bisa naik tingkatnya. Ini sucikan terus naik tingkatannya. Ini sucikan naik tingkatnya. Tuh. Sekarang mau bakti kemai dalam keadaan sakit, pura akan terbakar dibuatnya, kena puting beliung dibuatnya. Apalagi pemangku ngayah dalam keadaan kaki sakit perot, penyakit dan bangkian, menyebarkan penyakit.
Kalau umat manusia tidak mengerti tentang itu, vibrasi, energi, frekuensi yang terjadi setiap insan tubuh manusia, dia akan cuek, dia akan biasa-biasa saja. Tapi tahu-tahu sudah sakit, tahu-tahu sudah mengundang bencana, tahu-tahu sudah mengundang malapetaka. Itu yang terjadi. Gimana memberitahu? Pasti dia akan dinyinyirin. Sekarang ingat, manusia yang sedang nyinyir itu baru dia meruntuhkan dewanya mantuk empoyangnya. Apalagi Sulinggih dimaki-maki, dibully begitu sama petur Bali. Gampang sekali petur Bali menyupat, memaki-maki para Sulinggih, para gini. Kasihan saya kalau ada tuh dibully-bully itu. Nah itulah semakin runtuh, semakin membuli, semakin runtuh, semakin membuli, semakin runtuh roh yang mantuk mempoyangan diri manusia. Itulah yang menjadi setan. Ingat, kalau terjadi bebai, kalau terjadi gatal mau keukur, supatlah dirinya di penerapan di Ratu Ayu Ratu Bagus mendapat penyupatan Betari Durga. Makanya ada orang kerauhan butuh kalau kerauhan pepatih. Nah itu dah lunas penyupatan ke Betari Durga, ngayah ke nih Betari Durga supaya dewa yang mempoyangnya naik tingkatannya di atas manusia. Itu artinya tuh berlanjut ke dalam kayangan supaya tetap sehat, biar molekul-molekul atomnya tambah mudah. Kalau tidak pernah melakukan ritual diri, karena ritual adalah bagian jembatan untuk mencapai dewa yang mantuk empoyangan kita. Kalau tanpa ritual hanya mau bakti aja, itu menyebarkan penyakit. Lakukan ritual penyupatan walaupun sekali dalam 6 bulan, nggak apa, daripada setiap hari kamu main menyebarkan penyakit, kan nggak bagus. Hanya di Merajang aja lakukan membakti setiap hari. Dan di Kayangan 3 Sebusa Dalam, ketika kamu main nyebarin penyakit, itu yang saya sampaikan kepada semua Tuhan. Karena ajaran kita sudah dipalsukan oleh penjajah sebelumnya. Kita disuruh membakti aja, kamu main, dan disuruh sembahyang setiap hari, biar manusia tidak bisa berpikir bahwa dunia ini bulat, biar dia tidak mau ngerti teknologi, biar tidak ngerti ekonomi, biar gak ngerti, jadinya semua diambil sama Belanda. Ini udah ditakut-takuti, ini udah dipalsukan. Sekarang kita melihat Tuhan kita dalam diri supaya kita tahu diri kita siapa. Nah disinilah dibersihkan, disinilah dirawat, disinilah dilihat dirinya, apa yang menyebabkan saya begini, kurangi yang itu, apa yang menyebabkan saya ini, kurangi yang itu. Kalau sering nyinyirin, stop nyinyir gitu, biar gak runtuh energinya. Yang nyinyir bapaknya, anaknya yang sakit. Ya kalau orang biasa dinyinyir gak apa-apa, kalau Sulinggih dinyinyir betapa besar karma palanya itu. Dulu kita bersyukur ada Sulinggih mau memberikan Dharma Wacana kepada kita, dan para spiritual yang betul-betul sastrawan yang memberikan ceramah kepada kita. Kita bersyukur sudah ada, daripada semua pada nyinyir kan gak bagus ya. Itu yang saya sampaikan kepada sebetulnya. Karena bumi melakukan pengleburannya, penghangusan manusia, roh-roh dewa manusia yang mantuk mempoyangannya yang masih tersesat di Pancamahabhuta. Nah itulah akan mengakibatkan mengalami malapetaka dalam rumah tangga. Maka di sini perlu kita melakukan penebusan, penyupatannya dari penerapan Ratu Ayu Ratu Bagus, terus ke dalam kayangan, terus ke dewa yang guru, baru ke Catuspata, baru Pancamahabhutanya bisa disupat nyujur ke Saptapetala. Dari Catuspata pun dia harus melewati dulu Nerakaloko, 5 tingkatan Nerakaloko menuju ke Saptapetala. Gitu semeton. Semoga bermanfaat. Kiranya laku waktu itu yang sempurna sedang berubah. Santi Om.